Bagian 30, menyusul ke Singapura. Arya mengetuk pintu rumah Pak Adi. Meski ragu, ia niat mau memaafkannya atau tidak. Tapi ia akan berusaha untuk meminta maaf dengan tulus. Pasti Nia sangat terluka karena sikapnya yang pecemburu itu. Pak Adi tersenyum melihat Arya berdiri di depan pintu. "Ayo masuk, Nak." Sapa Pak Hadi mempersilahkan Arya masuk ke dalam rumahnya. Mata dokter Arya mencari-cari sosok Nia. "Cari Nia ya? Pasti Nak Arya sudah kangen. Padahal Nia bilang Nak Arya hanya bisa cuti di akhir tahun ini," ucap Pak Hadi menggoda suami ponakannya. Iya Pak. Aku juga punya sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Nia," jawab Arya tersenyum getir. "Masuklah, Nia ada di kamar sana," ucap Pak Hadi menunjuk kamar yang ditempati Nia. Sepertinya ia kurang enak badan, karena sejak tadi ia tidak keluar kamar. Padahal kesini katanya mau liburan. Jelas lelaki parubaya itu terkekeh yang hanya dibalas senyuman oleh Arya. Pak Hadi sebenarnya menyadari ada yang aneh dari Arya. Melihat luka lebam di wajahnya, pasti ada masalah. Tapi Pak Hadi tak mau ikut campur urusan mereka, jika bukan mereka sendiri yang ingin membicarakannya. Biarlah urusan rumah tangga mereka yang selesaikan sendiri. Perlahan Arya mengetuk pintu kamar. "Masuk saja Tante, tidak terkunci," terdengar suara dari dalam kamar. Arya membuka pintu kamar pelan. Matanya tertuju pada Nia yang tengah berbaring di bawah selimutnya tanpa melihat ke arahnya. "Assalamualaikum," sahut dokter Arya menghampiri Nia. "Waalaikumsalam." Nia terperanjat mendengar suara itu, suara yang amat ia kenal. Ia tak membuka selimutnya. Malah ia semakin rapat bersembunyi di bawah kain hangat itu. Arya duduk di sisi ranjang memperhatikan tingkah istrinya. Ia mendengar isakan halus dari balik selimut yang dipakai Nia. Perlahan disibaknya selimut yang menutup rapat tubuh wanita cantik itu. Arya tersenyum menatap wajah wanita yang sangat ia cintai itu. Nia tak bereaksi apa-apa. Hanya air matanya yang terus meleleh dari sudut matanya yang masih tertutup. "Maafin aku ya. Aku sadar. Aku tak pantas untuk dimaafkan. Tapi aku tetap minta maaf padamu," ucap Arya dengan wajah memelas sembari meraih tangan Nia. Digenggamnya tangan halus itu. Ada sesak yang memenuhi dadanya. Matanya menghangat menyaksikan Nia tak membalas perkataannya. Arya menatap lekat wanita pujaannya itu. Betapa gambaran kekecewaan jelas terlihat di wajah itu. "Nia, bicaralah, kumohon. Marahi saja. Atau kalau kamu mau silahkan pukul saja aku seperti apa yang dilakukan Romi padaku, agar rasa bersalahku tidak terus membayangiku." Mendengar perkataan suaminya, Nia membuka matanya dan menatap wajah Arya. Nia melihat luka lebam di sudut bibir lelaki berwajah oriental itu. Bahkan masih ada noda darah yang mengering di sana. "Astagfirullah, apa yang terjadi, Dok? Mas." Nia segera bangkit mengambil kotak P3K yang berada di sudut kamar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nia membersihkan noda darah di sudut bibir suaminya. Ada perih yang ia rasakan. Air matanya terus meleleh membasahi pipinya. Sebenarnya ia bahagia atas kedatangan dokter Arya, tapi di lain pihak, sakit hati dan kekecewaannya terhadap laki-laki itu teramat dalam. Arya tak mampu menahan embun yang sejak tadi mendesak hendak keluar dari sudut matanya. Hatinya tersayat menyaksikan Nia yang dengan telaten membersihkan lukanya dan mengompres lebam di pipinya. Namun tak bertanya ataupun mengucapkan apa-apa. Rasa sesal yang dirasakan membuatnya tak tahan lagi, ingin mendekap wanita di depannya. Nia pasrah saat Arya menggiringnya dalam pelukannya. Entah apa yang Nia rasakan, tak mampu ia gambarkan. "Maafin aku ya, aku menyesal sayang." Untuk pertama kalinya Arya mengucapkan kata itu, membuat hati Nia tersentuh. Air matanya semakin luruh dalam hangat dekap laki-laki yang telah memberinya banyak kebahagiaan.
bahkan telah menitipkan benih cinta dalam rahimnya. Nia beringsut semakin dekat dengan Arya dan akhirnya benar-benar tenggelam dalam dekapan suaminya. Aku janji tidak akan cemburu-cemburuan lagi. Janji tidak akan marah-marah lagi. Janji akan panggil kamu sayang. Sayang, sayang. Tegas Arya sembari menaikkan dua jemarinya. Peluk erat wanita kesayangannya itu sambil mengelus rambut panjang Nia yang tergerai hingga punggungnya. Arya melepaskan pelukannya dan berjongkok di depan Nia. Ia menggenggam kedua tangan wanita itu sambil menatap lekat wajahnya. Sayang, aku mohon, bicaralah. Meski kamu marah, terserah. Aku mohon sayang. Bisik Arya memperlihatkan wajah memelas. Nia menatapnya ragu. Bibirnya bergetar hendak mengucapkan sesuatu, tapi tertahan di kerongkongannya. Maafin aku juga ya, Dok. Seharusnya aku tidak pergi begitu saja. Seharusnya aku jelaskan semuanya padamu. Ucap Nia setelah berhasil menguasai perasaannya. Air matanya masih terus mengalir. Kali ini isakannya bertambah kencang. Sesak yang bersarang di dadanya akhirnya tumpah. Ia kembali memeluk suaminya. Dokter, sayang. Arya melebarkan matanya, menatap Nia dengan akting pura-pura merajuk. Nia akhirnya tersenyum geli melihat tingkah manja suaminya. Laki-laki cool yang cemburuan menjelma menjadi sangat kekanakan. Ya, gitu dong. Kamu cantik kalau tersenyum. Ucap Arya mencubit hidung mungil Nia. Jadi, kalau tidak senyum, aku tidak cantik gitu? Tanya Nia pura-pura marah. Cantik dong. Tapi kalau tersenyum lebih cantik. Tukas Arya duduk di sisi istrinya. Sore itu mereka akhirnya merencanakan jalan-jalan ke tempat-tempat indah di negara kecil itu. Walaupun hanya 2 hari, mereka telah menyusun jadwal tempat-tempat yang akan dikunjungi. Setelah puas berkeliling, mereka pamit pada paman dan bibinya untuk pulang ke Indonesia dengan perasaan bahagia. Ponsel Arya berdering sesaat setelah tiba di bandara. Terdengar suara Romi dari ujung telepon. Sepertinya itu pembicaraan serius. Karena wajah ceria Dokter Arya berubah merah padam. Aku sementara di bandara. Kita ketemu setelah aku sampai. Ucap Dokter Arya mengakhiri sambungan teleponnya dengan wajah marah. Ada apa, Mas? Tanya Nia melihat suaminya berubah tegang. Ternyata yang mengirimkan foto-foto itu adalah orang suruhan Ibu Miranda. Dia sengaja ingin melihat kita hancur. Ucap Dokter Arya dengan nada kesal. Astagfirullah. Ingatan Nia kembali ke kejadian beberapa bulan lalu saat wanita itu datang mengamuk di rumah Nia dan menyebabkan papanya harus pergi untuk selamanya. Rasa sedih kembali memenuhi hati Nia. Peristiwa itu adalah hal yang paling menyedihkan dalam hidupnya. Dokter Arya berusaha untuk menghibur Nia agar tidak larut dalam kesedihannya. Sampai di rumah, Dokter Arya kembali menemui Romi dan ingin memperjelas semuanya. Rom, dari mana kamu dapatkan informasi itu? Tanya Arya setelah bertemu Romi. Tampaknya masalah di antara mereka telah mencair. Aku melacak nomor HP yang engkau kirimkan kemarin dan berhasil menemukan info pemiliknya. Dan kamu tahu siapa? Tanya Romi. Siapa, Rom? Arya bertanya balik. Prasetyo, sahut Romi. Suami Dokter Pipit, sahut Arya terkejut. Iya, Dok. Ternyata dia itu keponakan dari Ibu Miranda. Ucap Romi geram. Aku harus menemuinya, seru Dokter Arya. Bersambung.